Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalawatullahi alaihi wa alihi wa sahabati ajmain. Allahumma allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna bil ilmi sholih. Allahumma rzuqna min ikhlasin niyah. Bapak dan Ibu, hamba-hamba Allah insyaallah, dan semua sampaikan, segarkan kembali rasa syukur kita. Kita masih diberi kesempatan hidup, menambah kesempatan kita kebaikan insyaallah. Semoga Allah berkenan memudahkan kita berpisah dengan dunia ini dengan kebaikan, menuju Allah semakin hari semakin sempurna apa yang bisa kita lakukan. Hidup ini tidak lama Bapak ya, butuh kita saja bersabar. Wa ila rabbika muntahaha, dan kepada Allah pada akhirnya urusan kita berakhir. Jangan pernah Bapak Ibu lalai bahwa pertemuan kita dengan Allah lambat cepat pasti, dan tidak ada yang kita bawa bertemu dengan Dia kecuali amal yang Allah insyaallah ridhoi buat kita semua. 3 sujud yang disunnahkan dalam agama. Kalau bisa kita lulus di sini, 3 sujud yang disunnahkan. Ada namanya sujud sahwi, sujud tilawah, dan ada namanya sujud syukur. Ini sujud di luar sholat yang pada umumnya sering kita lakukan. Seulangi, ada namanya sujud sahwi. Ini sujud karena kita lupa. Ada sujud tilawah karena kita mentilawah, membaca ayat, itu pengaruh bacaan. Dan yang ketiga ada namanya sujud syukur. Ini syukur karena dapat nikmat dan terhindar dari musibah. Nah itu 3 Pak ya. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Ini semua hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Meskipun nanti dalam sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Tapi kita insyaallah pada umumnya ulama paham itu sunnah. Untuk sujud syukur, sujud sahwi kita sudah ingatkan sepintas. Ya, sujud sahwi ini sujud karena lupa. Ini pasti kaitannya dengan sholat. Pasti kaitannya sholat. Tidak ada sujud sahwi kecuali karena kaitannya dengan sholat. Dan disepakati sujud sahwi ini ada 3 sebabnya. Ya, sebabnya karena kita itu lupa. Karena lupa menyebabkan 3 hal. Ada kekurangan dalam sholat, ada kelebihan dalam sholat, dan ada keraguan. Ini 3 ini. Lupa menyebabkan kurang, lupa menyebabkan lebih, lupa menyebabkan ragu. Jadi kurang, kalau bukan itu kurang lebih, kalau bukan kurang lebih ya ragu-ragu. Nah, nanti kalau berkaitan rukunnya itu lupa sampai kurang, nah itu Bapak harus tutup dulu rukunnya, baru sujud sahwi. Kalau rukun, kalau dia lupa wajibnya yang dilupa cukup ditutup dengan sujud sahwi. Kalau ragu, kalau sunnah itu tidak ada hukumnya.
Ndak ditutup dan tidak perlu sujud sahwi. Itu ya. Jadi kalau rukun ndak langsung itu sujud sahwi, tutup dulu baru sujud sahwi. Nah, kalau wajib, sujud sahwi gantinya. Kalau sunnah itu ndak ada gantinya dan tidak perlu sujud sahwi. Ya, gitu baik, insyaallah. Begitu juga kalau lebih. Ya, kalau lebih, itu nanti seperti itu juga. Sujud yang kedua, sujud tilawah. Ini sujud karena adanya tilawah, karena ada bacaan. Baik kita yang baca maupun orang lain yang baca. Sujud kalau muncul gitu, baik dalam solat maupun di luar solat. Ini kalau sujud tilawah. Sujud tilawah ini karena bacaan, bisa solat, bisa luar solat. Ya, kalau sujud syukur tidak ada kaitannya dengan solat. Ini penting. Jadi jangan ada, biasa itu ada jamaah sudah salam, mungkin langsung sujud. Anda ada kaitannya dengan solat. Kalau tanya sujud apa itu? Sujud syukur, tidak ada kaitannya dengan sujud syukur dengan solat. Kalau sujud sahwi pasti kaitannya solat. Kalau sujud tilawah boleh solat, boleh dua solat. Sujud tilawah. Keutamaannya Pak ya. Di sini disebutkan bahwa jika anak Adam membaca ayat sajadah, ya, salah satunya ayat sajadah karena banyak Pak jumlahnya, lalu dia itu sujud fasajadah, kalau dia sujud, apa yang terjadi Pak? I'tazala syaitanu yabki, syaitan lari, menghindar dan menangis. Jadi orang sujud tilawah itu baca ayat tilawah, lalu dia sujud. Kalau dia sujud bikin menangis setan. Jadi kalau mau kasih menangis setan Pak, ketemu itu sujud setan menangis. Yang katakan yaqulu ya wailahu, celaka saya. Kenapa? Umira ibnu Adam. Ibnu Adam itu disuruh sujud. Ya, umira ibnu Adam sujud fasajadah. Kemudian dia sujud. Apa dia dapat? Falahu al-jannah. Dia dapat surga. Tapi wa umirtu bisujud, saya kata syaitan disuruh sujud. Tapi apa? Fa abaitu. Saya abaikan. Saya tidak lakukan. Kalau begitu fali an-nar, maka bagiku neraka. Dibikin menangis setan itu. Hadis sahih ya, Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi kalau baca hadis selalu lihat ini dalam kurungnya ini. Karena ini kalau hadis palsu di sini tidak ada artinya ini. Nah.